Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prasidha Pratama Putra, biasa dipanggil Bagas dengan nomor NIM 22105540062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori use and gratification. Menurut definisinya sendiri, use and gratification theory merupakan suatu pendekatan yang menilai atau memahami bagaimana seseorang menggunakan media berdasarkan kebutuhannya, serta mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap media itu sendiri. Pendekatan use and gratification mempertanyakan apa yang dilakukan seorang dengan media, yaitu menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan mereka. Pada sejarahnya, teori use and gratification muncul karena adanya kritikan terhadap teori Ballot yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1930-an. Dimulai pada tahun 1940-an, Herta Herzog dipandang sebagai orang pertama yang mengawali riset use and gratification. Ia mencoba mengelompokkan berbagai alasan mengapa orang memilih mengonsumsi surat kabar daripada radio. Herzog mempelajari peran keinginan dan kebutuhan audiens terhadap pilihan media. Hal ini menyebabkan para sarjana dan ahli komunikasi mengalami pergeseran fokus yang awalnya berfokus pada kajian media, bergeser ke kajian audiens media. Mereka berasumsi bahwa individu menggunakan media untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan mereka. Maka muncullah teori use and gratification. Teori use and gratification pertama kali digunakan oleh Elihu Katz pada tahun 1959 sebagai reaksi yang menolak tuduhan Bernard Belson bahwa bidang komunikasi tampaknya telah mati. Teori use and gratification ini adalah kebalikan dari teori peluru atau jarum hipodermik. Dalam teori peluru, media sangat aktif dalam all-powerful beradanya audiens, sementara audiens berada di pihak pasif. Kemudian, dalam teori use and gratification, ditekankan bahwa audiens itu aktif untuk memilih mana media yang harus dipilih untuk memuaskan kebutuhannya. Studi dalam bidang ini memusatkan perhatian pada pengguna atau isi media yang mendapatkan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan seseorang. Dari situlah timbul istilah use and gratification. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori use and gratification ini. Salah satunya yaitu asumsi dasar dari tokoh yang memelopori munculnya teori use and gratification, yaitu Elihu Katz, J.G. Blamire, dan Michael Griffiths, yang menguraikan 5 asumsi dasar. Teori ini yaitu, yang pertama, khalayak memiliki peran aktif. Khalayak bukanlah penerima yang pasif atas apapun yang media siarkan. Khalayak memiliki peran dalam memilih dan menentukan isi program media. Perilaku komunikasi khalayak mengacu kepada target dan tujuan yang ingin dicapai, serta berdasarkan kepada motivasi. Khalayak melakukan pilihan terhadap media berdasarkan motivasi, tujuan, dan kebutuhan personal lainnya. Yang kedua, khalayak bebas memilih media. Pada prinsipnya, khalayak secara bebas menyeleksi media dan program-programnya yang terbaik agar bisa mereka gunakan untuk memuaskan kebutuhannya. Kita memilih untuk menonton acara berita yang ada di televisi jika sedang membutuhkan informasi. Begitu juga sebaliknya, kita akan memilih tayangan komedi apabila membutuhkan suatu hiburan. Yang ketiga, media bukan satu-satunya sumber pemuas. Media bukanlah satu-satunya sarana yang dapat memuaskan kebutuhan khalayak. Khalayak dapat memuaskan kebutuhannya tanpa media seperti berlibur, olahraga, menari, memancing, dan sebagainya. Khalayak tidak memiliki inisiatif akan lebih mudah dipengaruhi oleh media. Dan yang keempat, tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak atau audiens. Individu dianggap cukup paham untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. Audiens melakukan pilihan secara sadar mengenai penggunaan media yang digunakannya. Yang kelima, yang terakhir, pencegahan signifikasi nilai kultural. Pertimbangan nilai tentang signifikasi kultural dari media massa harus dicegah. Program atau muatan media harus bersifat global karena akan ditangkap oleh khalayak yang beragam, dari kultur yang beragam pula. Namun selain itu, Katz dan kawan-kawan menyatakan bahwa situasi sosial di mana audiens turut terlibat dalam mendorong atau meningkatkan
kebutuhan audiens terhadap media. Model teori ini berawal dengan kondisi di sekitar yang meliputi ciri-ciri demografi, seperti umur, bangsa, jenis kelamin, afiliasi kumpulan, dan ciri-ciri pribadi lainnya. Katz dan kawan-kawan dalam penelitiannya di Israel mendapati bahwa keperluan yang berkaitan dengan media terkait erat dengan umur dan taraf pendidikan. Keperluan-keperluan khalayak dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, keperluan kognitif. Keperluan yang terlibat dalam memperkukuh informasi, pengetahuan, dan pemahaman sekitar. Keperluan ini berasaskan kepada keinginan untuk memahami dan menguasai persekitaran serta memuaskan atau untuk memenuhi perasaan ingin tahu. Yang kedua, keperluan afektif. Keperluan yang berkaitan dengan estetika, keindahan, dan pengalaman emosi. Keindahan dan hiburan merupakan motivasi dan dapat dipenuhi melalui media. Dan yang ketiga, keperluan integratif individu. Integratif individu adalah yang berkaitan dengan pengukuhan kredibilitas, keyakinan, stabilitas, dan status individu. Ini bermula dari keinginan individu untuk mencapai self-esteem. Dan yang keempat, keperluan integratif sosial. Keperluan yang berkaitan dengan pengukuhan hubungan dengan keluarga, kawan, dan masyarakat sekitar. Ini berasaskan kepada keinginan seseorang itu untuk berafiliasi dengan kawan-kawan. Dan yang terakhir, keperluan pelepasan. Keperluan yang berkaitan dengan menghilangkan atau mengurangkan tekanan dan keinginan untuk mengelak dari masalah yang dihadapi atau untuk melupakan sesuatu yang tidak mengenakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah katanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.